Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Bertemu lagi kita di hari Minggu ini untuk melakukan ibadah kita seperti biasa. Dan pagi hari ini apakah adik-adik sudah siap beribadah? Ya, bagus. Kak Yoda dan Kak Ruth juga sudah siap. Tapi aku mau nanya dulu, kabar adik-adik dalam seminggu ini gimana? Apakah sekolahnya lancar? Oh gitu. Kalau Kak Ruth? Kalau Kak Ruth, dalam satu minggu ini tentu saja selalu diberkati dengan Tuhan nih Kak Yona. Dan pastinya selalu sukacita. Kalau Kak Yona gimana? Kak Yona ya sama seperti Kak Ruth, selalu dalam sukacita dan penyertaan Tuhan. Iya, nah Kak Yona, kita mau ajak adik-adik yang di rumah nih untuk memuji nama Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik yang di rumah harus ngapain ya? Terus berdiri biar semangat. Oke, kita akan memuji Tuhan dari dua buah lagu. Yang pertama itu judulnya Laskar Kristus, dan yang kedua judulnya Taat. Ayo adik-adik, bangkit berdiri ya.
teduh. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk lagu pembukaan ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13, Kami Puji Dengan Riang. Adik-adik bangkit berdiri ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan kembali membangunkan kami di hari yang baru ini Tuhan. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Sebentar lagi Tuhan, kami semua anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati sepanjang ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan seluruhnya yang ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau berlitani Mazmur dari Mazmur pasal 143 ayatnya yang ke-10. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Dan kakak akan membacakan Mazmurnya untuk adik-adik. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 137. Senang membaca Alkitab. Mempersiapkan hati, pendengaran, dan juga pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira Kak Yona tahu nggak sih apa tema firman hari ini, Kak? Nah Kak Ruth, tema firman kita pada pagi hari ini yaitu Roh Kudus, sumber segala karunia. Yang bacaannya tuh adik-adik terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Dan cerita firman Tuhan adik-adik hari ini akan disampaikan oleh Kak Moni. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama kakak ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan yang terambil dari
kita 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Kalau yang belum bisa buka Alkitabnya, boleh minta tolong mama papanya atau kakak untuk membukakan bacaan firman kita pada hari ini. Dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kakak tunggu nih. Nah adik-adik, sebelum membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tutup matanya dan lipat tangannya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah adik-adik kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikirannya, terlebih juga telinganya untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka dapat memahami apa yang dibaca nanti. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kalau sudah, kakak akan membacakan firman ini untuk adik-adik ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 3. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekian jauh bacaan firman Tuhan kita. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus atau Roh Allah. Ada yang tahu Roh Kudus itu Roh Allah? Nah adik-adik, Roh Kudus itu atau Roh Allah itu adalah yang kita sembah sebagai umat Kristiani yang percaya kepada Yesus. Nah, Roh Kudus itu menjadi penuntun kita dan penolong kita dimanapun kita berada. Kita tidak tahu kan bahwa Roh Kudus itu ternyata berperan penting dalam hidup kita. Nah, kakak mau tanya nih, ada yang pernah melihat Roh Kudus tidak? Ayo, ada yang pernah melihat Roh Kudus? Tidak pernah ya? Iya sama, kakak juga nggak pernah melihat Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itu tidak bisa dilihat secara dengan kasat mata. Nah, adik-adik, walaupun Roh Kudus atau Roh Allah itu tidak dapat kita lihat secara kasat mata, tetapi Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Nah, bahkan Roh Kudus itu memberikan kita semua pengetahuan, kepandaian, serta hikmat melalui kemampuan yang ada dimiliki. Nah, coba angkat tangan nih. Di sini siapa yang sudah bisa membaca atau mengenal huruf? Ayo, siapa? Yang bisa menyanyi, yang tahu bermain alat musik, kemudian adik yang sudah bisa, maksudnya pandai menari apa aja, misalnya menari tradisional maupun yang kekinian. Terus siapa yang misalnya pandai melukis. Nah, semua itu kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada adik-adik. Nah, luar biasa sekali ya adik-adik. Kita semua telah diberikan kemampuan oleh Roh Kudus. Nah, tapi tentu saja kemampuan itu harus dipakai dengan baik dan benar ya adik-adik. Misalnya nih, adik-adik yang bisa menyanyi. Boleh tuh melatih vokalnya untuk penyanyi di gereja misalnya, mengikuti lomba. Terus kemudian nih, ada adik-adik yang bisa melukis, boleh juga untuk mengikuti lomba lukis. Kan sekarang banyak tuh diadakan lomba-lomba untuk anak-anak seusia adik-adik kan. Nah, ada juga misalnya yang apalagi yang sudah bisa membaca puisi maupun membaca dalam lomba-lomba seperti pidato. Ayo, pasti keren kan? Nah, dengan begitu adik-adik dapat membanggakan orang
tua. Terus bisa juga membanggakan kelkat PA. Kemudian terlebih lagi adik-adik dapat menyenangkan hati Tuhan melalui kemampuan yang adik-adik pakai secara baik dan benar. Nah adik-adik, sungguh hebat ya Allah itu telah memberikan kita kemampuan untuk dikembangkan dengan baik dan benar. Nah, kita harus bersyukur ya adik-adik atas kemampuan yang kita miliki, dan akan ingatkan untuk tidak sombong atau membanggakan diri atas kemampuan yang adik-adik miliki, sehingga mengolok-olok untuk adik-adik yang belum memiliki kemampuan. Ada baiknya kita mengajar adik-adik yang lainnya. Seperti itu adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk senantiasa selalu bersyukur atas kemampuan dan karunia yang adik-adik miliki. Dengan cara, ayo kerjakan aktivitas yang sudah ada di layar adik-adik masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan yang tadi barusan kita dengar, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, bait 1 dan ketiga, beri padanya. Kita akan berdoa sepakat yang akan dipimpin oleh kakak Layan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur pada hari ini karena kami boleh melaksanakan ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati kami di sepanjang tidur kami dan boleh kami bangun di pagi hari dan melaksanakan ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik kami, bagaimana tadi adik-adik kami sudah menerima firman-Mu yang boleh kami sampaikan ya Tuhan. Biarlah adik-adik kami menjadi anak-anak yang dapat mengetahui apa itu Roh Kudus, Roh Allah, sehingga mereka boleh menerimanya dengan baik. Kemudian ya Tuhan, berkatilah adik-adik kami dalam memahami setiap talenta yang mereka terima yang merupakan karunia daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah talenta yang mereka miliki dapat mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, dan mereka mampu bersyukur atas karunia yang Kau berikan, agar mereka tidak merasa sombong atas kemampuan yang mereka miliki ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa buat adik-adik layan kami
beserta kedua orang tuanya Bapa. Kiranya Tuhan menyertai adik klien kami dalam setiap aktivitas, setiap kesehatan adik klien kami. Biarlah adik klien kami boleh dijauhkan dari sakit penyakit yang ingin mengganggu ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat sekolah adik klien kami, biarlah mereka boleh beraktivitas dengan baik di sekolahnya, mereka boleh belajar dengan baik, mengikuti arahan guru dengan baik, adik-adik kami boleh berprestasi di sekolahnya dan boleh rajin mengerjakan aktivitas sekolah ya Bapak. Dan kami juga berdoa buat kedua orang tua kami ya Bapak, di mana mereka berada, kiranya Tuhan selalu melindungi dan menyertai mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan yang hadir padamu, memberkati pekerjaan yang mereka lakukan ya Bapak. Biarlah apapun itu yang mereka kerjakan, kiranya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang kedua orang tua kami kerjakan itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Bapak. Ya Tuhan, hanya berdoa Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik lain kami Tuhan dalam 1 minggu depan, yang boleh Tuhan tambahkan usia kepada adik-adik kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan dalam tambahnya usia adik-adik kami Tuhan, Engkau tetap menyertai mereka, memberkati mereka menjadi anak yang mau dan berkenalan kepada orang tua dan terlebih lagi kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati mereka di sepanjang masa pertumbuhan dan juga perkembangan mereka ya Bapak. Kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk gereja dimanapun berada di muka bumi ini Tuhan, terkhusus untuk GPIB Jemaat Silang Pontianak. Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanmu ya Bapak, setiap pengurus Bapak, setiap majelis yang boleh ikut ambil bagian di dalam gereja ini ya Bapak. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, dalam nama-Mu yang mendoa kami. Ya Tuhan, tak lupa kami mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia yang tercinta ya Tuhan. Biarlah Engkau menjauhkan bangsa ini dari perpecahan ya Tuhan, di mana bangsa ini begitu besar dan begitu beraneka ragam. Biarlah Engkau satukan kami dalam cinta dan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, para menteri dan kepada kepala daerah hingga ke desa ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat mengayomi semua bangsa ini ya Tuhan. Baik masyarakat Tuhan, berkatilah mereka agar selalu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dituliskan kolekte IHMPH, bisa dititipkan ke mama papa dan kemudian dimasukkan ke kantor gereja setiap jam kerja, atau bisa juga ditransfer ke rekening GPIB Siloam. Nah, kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Mulia nomor 256, Hidup Kita Yang Benar.
kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Lipat tangan tutup mata, dengan kepala mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini boleh memberikan persembahan yang hamba. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang berbau kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, warta berkat pada pagi hari ini adalah kita pada minggu depan tanggal 1 Mei 2022 akan mengadakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara offline atau tatap muka. Kita akan beribadah seperti biasanya, seperti Sebelum COVID ya Kak ya, sebelum COVID, yaitu pada tanggal 1 Mei 2022. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan agar IMPA kita pada minggu depan dapat berjalan dengan lancar, yaitu adik-adik dapat mengikuti IMPA luring dengan kriterianya, yaitu yang pertama, adik-adik layan dinyatakan sudah vaksin dosis pertama dan menyusul vaksin kedua. Dan selanjutnya, adik-adik layan diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, serta membawa alat tulis sendiri adik-adik. Dan kemudian, adik layan tidak diizinkan untuk beribadah apabila keadaan adik-adik layan sedang sakit. Nah, orang tua adik layan dapat mengisi data-data yang telah disediakan kakak layan ya, dan dapat mengirimkan foto bukti kartu tersebut ke grup atau mengirim secara PC ke kakak layan ya. Nah adik-adik, kakak layan juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik layan yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan ya. Kiranya dalam pertambahan usia yang diberikan oleh Tuhan Yesus, adik-adik tetap menjadi anak yang taat kepada orang tua, terutama kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 203, Berkumandang Suara. Adik-adik berdiri ya. Penyertaan-Mu dari awal mulanya ibadah ini hingga ibadah ini berakhir boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan roh
gereja ya adik-adik. Jangan lupa mengerjakan aktivitas ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.